Ketika diskusi berbagai macam, teman-teman di berbagai tempat sekarang pada mengeluhkan soal hawa panas yang menyelimuti bumi ini. Kita ingin mendengar perspektif Mbah Gatot terkait dengan kondisi ini, kira-kira seperti apa Mbah Gatot? Iya, kalau dikaitkan dengan jarak antara bumi dan matahari, di mana para ahli itu menerangkan bahwa kalau jarak bumi dan matahari ini mendekat, ya, itu akan mempengaruhi udara panas karena jarak matahari mendekat. Kalau menjauh akan menciptakan suasana dingin di bumi ini. Itu kan sudah lama diterangkan begitu. Nah, masalahnya selain memang membuat orang itu gerah karena kepanasan, membuat orang itu dingin karena kedinginan, karena jarak matahari dan bumi ini yang kadang mendekat kadang menjauh. Nah, ini juga diterangkan bahwa jarak bumi dan matahari ini akan mempengaruhi pola pikir manusia. Jadi kalau jarak bumi dan matahari mendekat, itu manusia itu lebih berpikir secara rasional, lebih berpikir secara akal. Jadi yang dominan itu akalnya, akal. Jadi orang itu kalau ada kata melatih kecerdasan itu cepat, tapi tentang olah rasanya itu lemah. Jadi olah spiritualnya itu lemah. Sebaliknya kalau jarak bumi dan matahari ini menjauh, itu justru yang sukses, cepat berhasil di dalam upaya manusia di dalam kehidupan ini, itu olah spiritual yang menonjol, Nah, sedangkan kecerdasan itu menurun, jadi agak tumpul. Itu yang saya pernah dengar kuat seperti itu, dan saya rasakan kok rupanya betul seperti itu. Nah, sekarang ini di samping karena jarak matahari dan bumi ini mendekat dan orang menjadi cenderung memakai pikiran, memakai kecerdasannya untuk dalam kehidupan ini, itu perasaan itu berkurang. Rasa cinta kasih, rasa welas asih, rasa kemanusiaan, rasa kehidupan itu justru menurun. Nah, dan juga mempengaruhi emosi manusia, karena manusia itu lebih kepada kritis, ya, kritis, berpikir kritis, terus juga gampang menyulut emosi. Karena kalau dalam ajaran Jawa tentang Druput Potimo Pancer, kan unsur panas itu kan mempengaruhi emosi manusia. Nah, ini jadi itu yang terjadi, bahwa cuaca panas ini pertama ditimbulkan oleh jarak matahari dan bumi. Nah, di samping itu ini juga akibat pola manusia juga. Itu yang unsur kedua, tapi yang kapanpun bisa terjadi. Jadi unsur manusia di dalam satu, manusia dalam hubungannya dengan alam. Kedua, manusia dengan manusia. Nah, manusia dengan alam ini dalam apa ya, bisa mempengaruhi kekurang seimbangnya alam menjadi berkurang keseimbangannya, atau keseimbangan alam terganggu karena apa? Misalnya pembabatan hutan menjadi berkurang, pohon raksasa habis karena dianggap pohon raksasa itu mengganggu, takut bencana, terus juga mengurangi tempat pemukiman, padahal tanah mahal, itu kan
semua itu kan apa ya, akan mengganggu alam. Lantas di samping itu juga pengerukan tambang, sebab unsur-unsur logam di bumi ini kan menjaga apa ya, kekuatan bumi dan juga menjaga keseimbangan. Nah, dengan dikuras, dimanfaatkan oleh manusia, otomatis keseimbangan alam berkurang. Nah, di sini apakah kalau sudah dikuras menjadi logam-logam itu menjadi alat-alat bahan-bahan untuk kepentingan manusia itu hilang dari bumi? Tidak kan, tetap di bumi untuk misalnya logam untuk mobil, untuk apa saja itu kan tetap ada di bumi. Tapi bagaimanapun juga keseimbangan alam itu akan terganggu. Nah, terus lantas lagi tentang akibat pola manusia itu menyangkut hubungan antar manusia. Kalau hubungan antar manusia dengan alam itu jelas kalau tidak hati-hati alam akan terganggu. Makanya ada istilah Dewata Nawasanga, itu kan artinya keseimbangan alam, 8 penjuru angin itu, di mana dijaga oleh dewa, artinya menjaga keseimbangan energi alam. Nah, yang paling ini diprihatinkan menyangkut hubungan antar manusia. Ini saling membenci, saling ingin memusnahkan, perang. Nah ini, jadi dapat dikatakan ambisi untuk perang, ya, keinginan, dorongan untuk perang, saling menghancurkan itu selalu muncul karena jarak matahari dengan bumi mendekat, orang menjadi panas, orang menjadi tidak pakai rasa kemanusiaan, rasa kehidupan, tapi lebih pada pemikiran kritis, bahkan saling mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi, golongan, bangsa. Nah, ini akhirnya timbul saling membenci, saling ingin memusnahkan. Muncul di sini klop antara dorongan alam yang kegiatan keseimbangan, panas bumi ini dengan ambisi manusia itu muncul klop. Manusia tidak bisa menahan. Di mana-mana terjadi perang, di Ukraina, Rusia, terus ancaman di Laut Cina Selatan, Amerika dan China, sekarang muncul lagi Israel Palestina. Nah, ini sudah akibat dari itu. Manusia didorong untuk saling membenci, saling memusuhi, saling memusnahkan. Nah, ini akibat dari apa ya? Manusia itu sendiri sudah rasa kemanusiaannya sudah menurun. Nah, begitu ini kan alami, iya alami. Tapi manusia kan bisa. Yang namanya manusia dewasa itu manusia hebat. Itu bukan karena kehebatan ekonominya, kehebatan orang itu punya wibawa, orang itu punya pangkat, tapi kemampuan mengendalikan diri. Nah, itu kehebatan manusia kan di situ. Di mana manusia itu di pertaruhannya mampu tidak manusia mengendalikan diri dan kepentingannya dan keinginannya. Ini kan taruhannya. Ini sebetulnya ajarannya Pak Harto. Yeah. Ajaran Pak Harto itu kan mengajarkan, bahkan dimasukkan di dalam pendahuluan bab 1 dari P4 Perdoman Penghayatan dan Pengabaran Pancasila, Ika Prasetya Pancakarsa itu disebutkan jelas tuh, bahwa kehebatan manusia baik perorangan maupun kelompok bukan kepada kekayaan, kesaktian, jabatan, tapi tergantung pada kemampuan mengendalikan diri dan keinginannya. Ini kehebatan manusia. Nah, kalau ini mampu itu manusia hebat. Itu ajaran. Nah, kenapa sekarang kita nih kalau tidak ada penataran P4 itu ada ajaran seperti itu. Itu pokok, itu bab 1 ditekankan betul. Nah, ini jadi itu apa namanya pengaruhnya kepada panas bumi ini. Jadi secara tidak langsung sifat-sifat yang negatif dari manusia itu sendiri terdorong, tertrigger untuk perang dan lain sebagainya itu juga berimplikasi terhadap alam semesta. Iya, panas. Iya, orang saling membenci itu kan panas apanya. Oh. Saling membenci, kalau ingin memusnahkan panas. Jadi termasuk ini dalam pengertian melawan kodrat. Manusia itu kodratnya harus rukun, tapi dilawan
manusia pecah kan, panas tuh, hawanya panas, melawan kodrat. Nah, upaya untuk mengkanter ini, Mbah, supaya kemudian tidak terus menerus. Bayangkan jika kemudian dari tahun ke tahun ini proses marah ini menjadi sebuah gerakan kolosal, saling membenci, bahkan saling membunuh, bahkan sampai kemudian memunculkan nuklir, ya, memproduksi nuklir segitu banyaknya, kan bener-bener kiamat bisa terjadi, Mbak Gatot. Iya. Nah, supaya itu tidak terjadi, nih kita bicara soal lingkup Indonesia dulu gitu aja, Mbak. Apa yang harus dilakukan, Mbak? Atau nggak bisa kalau berbicara hanya di sekup Indonesia saja? Ya mestinya dunia itu ya. Dunia. Iya, karena sekarang ini era globalisasi ini kan, hubungan antara manusia, antar bangsa, antar negara itu kan seperti hubungan tetangga aja kan. Jadi apa yang terjadi di satu tempat berpengaruh ke seluruh dunia kan, gitu kan. Unsur pertama yang kita rasakan dalam era global ini. Jadi apa yang terjadi di satu titik aja di dunia, pengaruhnya luar biasa cepat. Jadi ini ya anjuran secara tidak langsung kepada sama ya, gimana, kita bukan kampanye ya, bukan kampanye tentang olah spiritual Jawa ya, hening itu lakukanlah hening. Lakukanlah hening. Nah, sebentar sebelum kita masuk ke hening hidup meditatif ya, Mbak, kalau misalnya ada segelintir orang yang kemudian beranggapan bahwa ini terjadi, bumi ini supaya nggak cepat-cepat kiamat, gimana kalau kita kurangi aja jumlahnya secara masif, secara besar-besaran gitu, kita buat sebuah virus yang kemudian kita kampanyekan ke seluruh dunia dan dunia percaya, dan di situ manusia benar-benar terkurangi, tersaring, Mbak, puluhan juta orang. Itu menurut Mbak Gatot bagaimana? Saya rasa cara menguranginya itu yang tidak tepat. Cara mengurangi itu justru melawan, membuat orang bikin kerusakan baru. Iya, kerusakan, iya. Jadi artinya apa ya? Sadar bahwa kita ini jumlah penduduk meledak, harus dikurangi. Ini ketidaksadaran bentuk baru. Iya. Ini ketidaksadaran bentuk baru. Ini. Iya. Oke. Nah, kalau prediksinya Mbak Gatot sendiri, perang nuklir itu benar-benar akan terjadi apa enggak? Karena logikanya mereka bikin nuklir itu kan dalam rangka apa kalau enggak bikin kehancuran, iya. Menurut Mbak Gatot gimana? Ya tergantung manusianya saja. Manusianya itu kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri, itu ya terjadi. Itu andai kata perang nuklir terjadi, Indonesia kena dampak nggak, Mbak? Ya kalau kita yang bisa kita kepahaman itu kan dari ilmuwan yang menerangkan tentang apa nuklir itu, bagaimana akibatnya, kita kan paham dampaknya kalau perang nuklir itu. Nah, itu kan yang paham kan mereka. Tapi Mbak Gatot percaya itu akan terjadi? Iya bisa tidak, karena manusia itu sendiri juga punya rasa takut, punya rasa takut untuk mati. Ya, itu lah. Kenapa kok begitu loh? Jelas karena dia membunuh itu karena dia sendiri takut dibunuh. Dia menyerang karena takut diserang. Tetap takut mati kan manusia itu. Itu. Jadi ada rasa itu, ada rasa ingin enak dewi, tapi rasa takut mati itu kan tetap bersamaan. Nah, ajaran hening bagi khususnya dalam konteks spiritual Jawa itu munculnya pertama kali di mana, Mbak? Apakah di Jawa atau di negara yang lain juga ada? Nah, ini ada dua. Satu ya, Jawa ini jelas bahwa laku spiritualnya itu hening, kosong, suwung, hening ya. Dan kedua, orang Jawa itu menilai bahwa semua paham ajaran ketuhanan termasuk agama itu artinya hening. Nah, itu kenapa kok tidak? Waduh, ini yang heran orang Jawa itu. Semua ajaran itu kehening larinya itu. Apa itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, arahnya itu menghantarkan kita ke hening. Itu menurut pandangan Jawa loh. Semuanya, jadi hening itu sebetulnya milik manusia, milik semuanya. Cuma ada orang yang paham diarahkan ke arah lain. Nah, saya mencoba arahnya jelas, arahnya hening. Nah, sehingga kalau ditarik ke permukaan menjadi budaya. Hening itu saya di sini saat ini. Iya, saya di sini sekarang. Saya di sini sekarang. Itu hening. Hening.
terus hidup meditatif, menyatu dengan alam, itu kan hening. Oke. Jadi menyatu dengan alam di sini bukan berarti terus kemudian kita harus di hutan, di gunung ya, Mbak? Enggak, dimanapun kita berada, kita connect dengan alam sekitar itu. Oke, misal kita di mobil nyetir, ya alamnya di dalam mobil itu Iya. sendiri. Alamnya itu apa? Setir, klakson, rem, itu alamnya itu. Terus Oke. jalan, ada apa dekat kita. Itu alamnya itu. Itu beda sama konsentrasi, Mbak. Itu konsentrasi kan? Itu Hidup konsentrasi. meditatif, iya. Konsentrasi kepada Hidup meditatif sama dengan konsentrasi. iya, sama. Sama dengan fokus. Sama, betul. Oke. Nah, cuma intinya di hening itu. Hening itu merupakan inti daripada hidup meditatif, inti dari menyatu dengan alam, dan juga merupakan ajaran untuk memudahkan kita hidup meditatif. Hening itu. Ajaran untuk kita bisa hidup menyatu dengan alam. Hening itu. Demikian juga orang hidup menyatu dengan alam, orang hidup meditatif, ini memudahkan kita untuk hening. Itu. Hening sama hidup meditatif beda berarti? Satu rangkaian, semua itu Satu meditatif. rangkaian. Oh. Semua itu meditatif. Satu itu menyatu dengan alam. Lawan dari hening atau lawan dari hidup meditatif berarti apa? Ngelamun. Ngelamun. Iya, melamun. Jadi Pikiran gelompat-gelompat. iya, ada di sini pikirannya kok tempat lain, lain tempat. Bener. Itu. Iya. Mbak Gatot sudah berapa lama terapkan itu dalam hidupnya? Ya, namanya manusia kan usaha. Iya. Usaha dilakukan terus. Ya, lepas dari bisa dan tidak bisa. Lepas daripada yang penting ingat terus kita lakukan. Dimanapun berada. Sebetulnya makanya kalau kita lihat pola hidup aja ya, supir, kalau dulu supir bis Jakarta Surabaya atau Trans Sumatera, itu kan meditatif itu. Iya, ini Dia meditatif fokus. terus ini. Nah gitu. Iya, terus kemana ke jalan. Ada enggak ya kontrol ngelamun sama ada. Iya. Oh iya, nah, itu kan terus itu konsen. Nah, cuma pertama kan tegang, lama-lama kalau sudah biasa kan santai. Wah, ini bagus. Santai dan melihat jalan. Iya. Itu. Nah, kemudian ini Mbak Gatot, ini agak pragmatis barangkali ya. Karena kadang kita itu mau melakukan sesuatu, kesadaran kita itu mau berubah, ketika kemudian kita ada iming-iming gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu gitu maksudnya. Ini agak pragmatis. Nah, apa yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapatkan gitu ya, pada saat kita mencoba untuk konsisten laku hening, konsisten hidup meditatif, itu apa yang akan kita dapatkan? Nah, kalau kita punya sesuatu keinginan ya, keinginan entah dalam bentuk benda, entah dalam bentuk selain benda. Nah, dengan hidup meditatif, dengan menyatu dengan alam, dengan hening, akhirnya timbul inspirasi kan. Oke. Bagaimana saya memperoleh sesuatu itu? Timbul. Nah, Gara-gara hidup meditatif tadi. Iya, muncul inspirasi itu, gagasan, ide. Oh ini ya muncul. Ini mesti muncul.